Ini mah babanya segenep, kata babanya. Oh, baru datang Tom ya. Nengsi, anaknya Nengsi namanya. Ada apa? No, itu anak ada Ustadz jahit. Oh no, katanya mah dari rumah, katanya mau lu emang dari mana lu? Oh iya mah. Ya no, temenin no di balik ya. Udah bilangin bapak mau tidur ya. Masya Allah, etak maksud nama jongjon, itu jongjon. Anaknya jongjon. Etak mah babanya mah tidur ker, anaknya mah lagi diajak ngobrol sama jojolo. Awas etak dayus. Itu dosanya terus ngalir ke orang tuanya yang lagi tidur. Berapa jam anaknya ngobrol sejam, berarti dosanya sejam buat orang tuanya. Justru itu mah yang lain sampai pagi Pak Ustadz itu mah, berarti dosa sampai pagi. Yang tanggung jawab siapa itu? Mak babanya. Plus hukuman dayus kalau nggak tobat. Dayus. Naudzubillahi min. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء wa ma anzalna lan waranana nurunkeun insun agung ala qaumi ngatasi qaumi yarudu min badi saking sausene maut ya rajul min dundin saking bala tentara minas samai saking langit wa ma kunna lan ora ana insun agung munzilina iku kang nurunkeun wa ma anzalna lakum habibada mautihi junda kegeselan waran nurunkeun isun agung ingat tese kaum ki habib ni dalam sausene maut ya habib junda ing bala tentara minas samai saking langit biuliku repon yentah rusak iya junud kaumamu ing kaum ya habib ma kunna naf'alu hadal amro rana sun agung naf'alukum gawe sun agung hadal amro ini kila perkara fitih lagi di dalam ngarusak ingkau karena aisaro makana ya ihlaki kang lebih gampang indana dalam sanding sun agung pada dununa saking barang kang pada nyangka ya kaum kabeh sumabayan Allah taala sababa ihlaki ari karim bakalakeun sapa Allah taala kain sabab hancur ya kaum Allah taala maka ngandika sapa Allah taala ngandika ayat in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamilun wallahu lam bimuradin kanat lamun ana ya sayhah illa sayhatan wahidatan angin iku jeritan kang sewiji faidah maka indalah mari kilaiki sayhatan wahidahum utawiya kaum kabeh khamiluna iku kang mati ya mati kabeh iku kang mati
Gusti kabehane meja ya Allah sahidroyu ngajerit sapa malaikat Jibril alaihi salam bi amrina kelawan perintah ingsun agung sehatan kelawan sederi tanpa matu maka maaf ya kaum kabeh jamian halesa kabeh adi ukubatum fi dunya utawi kelaiki sayhah ukubatum iku siksane ya kaum di dunia di dalam dunia di dalam dunia. Lanjutkan pengajian kedua tafsir Al-Quran surah Yasin. Mudah-mudahan dengan kajian mengkajinya kitab-kitab tafsir Al-Quran Yasin yakni kalam Allah, kita semuanya disorot oleh nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi melanjutkan kisah Ki Habibun Najjar yang kemarin sudah isdet, sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunianya disiksa oleh kaumnya, diinjek-injek sampai ke utusnya terburai-burai, mati dalam agama tauhid, memegang agama Islam. Yang mana Habibun Najjar ini sudah mendapat jaminan bakal masuk surga, karena ketika Habibun Najjar sekarat itu, bahasa sekarat adalah di mana roh sudah di tenggorokan. Jadi kalau roh sudah di tenggorokan sekarat namanya. Sebab roh eta bakal didorong oleh malaikat. Masuknya dari ubun-ubun sini. Tempat mana ubun-ubun, yaitu kalau kita ngelihat orok baru lahir itu palanya ada yang berdenyut. Eta disebut ubun. Yapuh bahasa Arabnya. Ubun-ubun itu adalah tempat ditiupnya ruh. Jadi kita ini hidup, kita semuanya ini hidup karena ada ruh. Ruh masuknya dari sini, ubun-ubun. Ditiup oleh malaikat yang menjaga rahim. Ketika kita dalam perut ibu kita 4 bulan, itu malaikat diperintah oleh Allah yang ngejagain rahim ibu kita. Itu ada malaikatnya yang ngejagain. Sebab kalau nggak dijagain malaikat ini orok nyeplos. Sekarang ya anak kita dijagain masih nyeplos saya. Ya Allah, zaman sekarangnya. Dulu mana perawan, masya Allah, ya nggak ada yang berani keluar rumah, paling banter nyapu depan, itu juga karena depan rumahnya ada punan. Kalau sekarang main depan rumah ngapain coba? Nyapu kagak, japunan kagak ada. Kemudian di depan ada ke jalan raya. Kalau keluar berarti ke depan ngapain? Berarti apa namanya? Mejeng. Mejeng tak. Mejeng. Nah, mejeng. Nah, kalau perawan ngejeng itu emak babanya gimana? Sebenarnya nggak gimana-gimana. Nanti di akhirat siap-siap ngerebek di neraka. Kalau punya perawan, perawannya mejeng. Sedangkan zaman sekarang mah alhamdulillah anak perawan pada doyan mejeng. Yang mantap mah babamanya nyuruhin tolol. Kata babamanya, main rumah aja lu kayak romang aja. Atau no main kayak kemana kan no kayak si Markona udah bibir udah menor. Tuh dia mah janganlah, kayak dia jangan di rumah ngerem ya. Kata anaknya mah malu atuh, kan saya masih perawan. Justru perawan mah obral-obralin.
Atau kagak laku lu di dalam ayam mah. Ntar dimakanin semut habis. Kalau pulang mah makan semut habis, ketahuan. Atau lu makan semut bangke. Udah, nah. Nah, kalau keluar mah kudu punya HP, mejeng mah. Gua beliin HP, dibeliin. Modalin supaya anaknya rada keren. Wah, keren lah, uang HP. Nanya aneh, Mak, kalau bisa mah HP-nya yang di belakangnya ada gambar apel digigit sedikit. HP apa namanya itu? Hah? HP iPhone. HP somplak nih mah. Dasar nggak tahu dia berarti men. HP somplak kata. Nah, begitu mejeng bener. Pas mejeng ada lelaki susuin. Lelaki dia, waduh, kemudian pulang laporan, Mak, alhamdulillah tadi pas saya nongkrong bawa HP, Mak, tadi ada yang nyamperin laki-laki cakep dong, Mak, kerjanya di bandara. Apa katanya? Katanya Mak kerjanya di CS. Bahasa Inggris itu mana? Iya, oh berarti dia kerja di bahasa Inggris ya? Iya, CS. Ada reading service, mobil nolol lu. Etazut masalah diantur. Awas orang tua yang punya perawannya diobrolin sama cocodot. Yang cocodot mana? Cocodot mah itu lelaki yang ngelancong cocodot eta paknya. Eta cocodot eta. Jadi orang sih. Orang yang jadi cocodot itu anak ustad juga anak ustad cocodot eta. Ini mah babanya segenep, kata babanya. Oh, baru datang Tom ya. Nengsi, anaknya Nengsi namanya. Ada apa? No, itu anak ada Ustadz Jahit. Oh no, katanya mah dari rumah katanya. Ketemu lu emang udah demenan lu. Oh iya mah. Ya no temenin no di balik ya. Udah bilangin bapak mau tidur ya. Masya Allah, etak maksud nama jongjon, itu jongjon. Anaknya jongjon, etak mah babanya mah tidur ker, anaknya mah lagi diajak ngobrol sama cocoro. Awas etak dayus. Itu dosanya terus ngalir ke orang tuanya yang lagi tidur. Berapa jam anaknya ngobrol sejam, berarti dosanya sejam buat orang tuanya. Justru itu mah yang langsung sampai pagi Pak Ustadz itu mah berarti dosa sampai pagi. Yang tanggung jawab siapa itu? Mak babanya. Plus hukuman dayus kalau nggak tobat. Dayus. Naudzubillahi min. Masya Allah, makai zaman sekarang mah akhir ini mah hati-hati punya anak perawan. Masya Allah, kudu beli lakban ukuran 3 meter persegi. Maksudnya apa? Lakban anak kata jangan kemana-mana. Kenapa keluar banyak cocodot? Ini cocodot. Ini mah babanya. Justru saya demen sama cocodot tolol lu mah. Maksudnya gimana? Eta anak kalau ada yang lancongin demen. Gua demen gitu. Demen apa? Gua tuh sama apa tuh namanya? Tuh anak ustad kalau ngelancong gua demen kalau ada yang lancong. Bawa lengkeng sekilo, jeruk sekilo, salak sekilo. Makanya saya mah kalau dia ngelancong udah saya mah jongjon aja. Bang TV saya mau bini, uplaknya berdua. Kali nemenin enggak, takut terganggu dia. Allah, Masya Allah. Eta model pacaran anak sekarang. Eta seorang bapak mahnya dayus. Jadi dayus mah, contoh dayus, apa dayus katakannya Nabi dayus mah, jangankan masuk surga, nyium baunya doang kagak bakal ketemu. Siapa itu dayus? Dayus mah punya anak perempuan, andai kata ada yang lancong, diantep malah dibiarin. Eta dayus Pak. Atau punya bini, awas nih bapak punya bini. Bapak punya bini eta demennya pakai baju gamis sama baju apa kerudung merek apa itu Bu? Yang ngerumbai. Pokoknya apa tuh bahasanya ibu pernah tahu ya mah Rabani Rohana kata bininya bang kamu ayo yuk ngapain beli baju long dress baju gamis buat apa atau buat ini untuk aurat itu sama kudungan Rabani. Nah gue mah demenan lu pakai celana strap pakai bajunya baju sandwich
tank top tuh, terus itu rambut kalau bisa mah itu dikurai, itu kelihatannya indah seperti ada apa namanya terus kalau bisa lu jangan di rumah aja tuh, lu ke jalan-jalan ke depan di mana lu ada lelaki sujud, gue mah senang, berarti bini gue cakep gitu. Di mana ada lu lewat itu kalau ada orang suswit itu gue mah api girang jasa, berarti lu deno, lu seksi berarti. Awas tak, kalau pakai baju gamis bang, gue mah nggak ridho dunia akhirat. Wah, itu gula kata mah. Pakai kerudungan bang, kerudungan gue mah nggak ridho dunia akhirat, gue mah kagak demen. Nah, lelaki yang nggak demen bininya nutup aurat, lelaki nggak demen bininya pakai baju gamis, lelaki nggak demen lakinya bininya nggak pakai nggak pakai kerudung, eta lakinya bakal ngerebek ke neraka. Dan kalau ada seorang suami seneng bininya nggak pakai kerudung, seneng bininya nggak pakai baju gamis, artinya yang nyetret demen dan juga demen diperlihatkan oleh orang lain, kagak ngelarang, tak eta hukumnya suaminya dayus. Maka ning bicara dayus mah masya Allah di zaman sekarang mah perempuan tingkah layangan, ditanya bang punya laki po, punya, itu pun masya Allah pakai celana straight, kaosnya pada nonjol, kemudian nggak pakai kerudung, padahal punya laki, itu lakinya ngantep. Andai kata ditanya bang, oh no bini kagak diaru-aru begitu, lah aduh yarin, justru saya mah enggak sih, enggak kemana-mana saya mah. Adapun ada orang sesuatu enggak, saya mah nggak cemburu kan, itu berarti dayus. Naudzubillahimin. Makanya kudu galak ke anak mah zaman sekarang mah kudu galak, ngan maksud galaknya galak agama, bukan galak bacot. Ini mah galak bacot agama tengerukun. Mana anak domelin apa pungges, sholat kagak bawanya, ngaji kagak bawanya, ada itu mah haleragem bareng-bareng. Maksudnya itu nah hati-hati. Makanya kalau ada laki melancong misalnya, Assalamualaikum Pak, ada apa? Ini saya temannya Nengsi. Oh, Nengsi udah tidur. Nah, ampun ya, besok aja ke sini ya. Besok aja sini ya, besok malam ya. Oh iya Pak, besok ada. Ada anak saya nggak kemana-mana. Besok datang lagi, Assalamualaikum. Duh, ini siapa? Temannya Nengsi. Duh, ampun udah tidur. Besok aja ya ke sini ya. Besok aja ke sini ya. Besok itu laki lagi, blow on lagi, besok datang lagi. Pada datang lagi, Assalamualaikum. Ini yang kemarin tanya, iya. Mau ketemu si Nengsi ya? Udah tidur orangnya. Bisa dibangun nggak Pak? Udah nggak bisa, dia kalau udah tidur dia nggak bisa bangun. Tuh kudu begitu orang tuanya, ini mah enggak. Nggak gitu tidur orangnya. Oh ya ntar bangunin ya. Ini dari mana ini? Oh ya tunggu deh, jangan pulang dulu ya. Itu anak jadi boleh neng sini bangun. No ada lelaki no dedemenan lu kayaknya no. Oh no tadi dia udah bawa rokok nggak enak babaan. Belum si rokok dia tolong ya taruh bungkus Allah eta. Anaknya dikeluarin itu sama dengan anaknya dicemplungin ke sama juga babanya bareng-bareng nyemplung sama anaknya ke neraka. Ya Allah. Udah tak, kalau udah ngomongnya lagi tidur nyelamatin dirinya, nyelamatin anaknya dari siksa. Tapi kalau model sekarang itu yang model kedua sama yang pertama, kebanyakan yang pertama nawarin malah. Allah hati-hati lah. Jadi kita mah punya keluarga, punya istri, punya anak, agama kudu bener dipegang. Makanya beruntung bapak ibu yang punya anak pada mondok, beruntung. Anak cewek mondok aman di pondok. Punya anak lelaki di pondok aman. Sebab apa? Anak lelaki di pondok nggak mungkin ngelancong ke cewek. Kemudian anak cewek di pondok nggak mungkin itu ada kecodot ngelancong rumah kiai. Dari sati enggak. Makanya zaman akhir mah yang selamat, zaman akhir nih kita, zaman sekarang di zaman akhir yang selamat adalah tuh di mana anak perawan ada di pondok, di mana ada perjaka di pondok, itu yang selamat. Kalau ada di sekolahan masih ada hukuman dayus. Anak kita sekolah di SMA udah balik, awas nih perempuan pakai jilbab los, kemudian anak kita lelaki sama udah balik sekolah di SMK, ketemu pacaran, kita ngantep kan sekolah itu kan ngantep kita orang tua, eta tetep pak hukuman dayus orang. Berarti selamat di mana? Di
pondok. Berarti aduh ntar anak saya goblok gitu mah, kalau kagak sekolah mah. Bukan bicara goblok, ini mah bicara agama. Atau sekolah mah tuh hayu ngan kudu bisa sebisa-bisa kita. Jangan sampai ke hukuman dah. Ayo makanya pantau anak eta. Kalau bisa mah anaknya kerebongin, beli karung goni kemudian bolongin buat tangan, buat pahala. Artinya matanya beli kacamata yang ukuran 5 cm. Maksudnya nggak ngelihat lelaki, kemudian lelaki juga ngaring demen ke dia akhirnya. Oh, kacamatanya toko lama. Oh, berarti itu masuk dulu kali mah, nggak ada yang demen, akan selamat kan? Ya. Kemudian pakai sarung kaki kalau bisa 2 lapis, sarung tangan 2 lapis, ribet amat ya. Padahal mah bicara agama yang penting sadarnya. Anak kita kalau punya bekal agama, walaupun sekolah umum selamat. Kalau punya bekal agama, coba kalau punya bekal agama, udah celaka. Yang di pondok beruntung udah. Anak kita di pondok bakal nyelamatin kita nanti di akhirat. Sebab anak kita di mana pondok ilmu agama, anak kita baik laki perempuan di pondok itu cukup Pak, itu untuk bekal orang tuanya masuk surga. Ciri orang yang masuk surga, orang tua yang masuk surga, cirinya sederhana zaman sekarang mah tuh yang anaknya di pondok. Pondoknya yang bener. Eta berarti orang tuanya bakal dapat jaminan ke surga. Kenapa? Sebab orang tuanya mendidik anaknya menuju jalan ke Allah. Atau sama dengan orang tuanya berarti mengajak anaknya ke jalan Allah. Berarti orang tuanya pun bakal sampai menempuh jalan Allah. Berarti bareng-bareng nanti. Eta doang. Makanya zaman sekarang mah lah minimal anak mondok. Minimal anak mondok, bukan berarti kudu mondok, bukan, ini mah itu bicara agama, ya, minimal ngaji lah, ngaji ngalong. Sekarang mah kita di kampung banyak majlis taklim, minimal ngaji lah, ngaji. Terus ngajinya orang tuanya nganterin ke tempat pengajian, bukan hanya sebatas nyuruh doang. Ngaji lo rumah ya, no sono no si Toing ngaji no, si Ing ngaji no, ikut sama dia no, mau Ustadz Gunet sono ngaji no. Bapaknya nyuruh doang, anak jalur ngaji begitu dah. Kemudian anaknya pada saat ngaji karena nggak dianterin, atau anaknya tetap jadi kalong gitu. Jadi kalong pakai disebutnya ngaji ngalong, ngajinya jadi kalau ngajinya nggak dapet jadinya kalongnya dia. Sedangkan ngaji ngalong bayangkan sekarang jadi kalong beneran. Mana dari rumah mau berangkat nggak sampai ke pengajian ternyata jadi kalau mampir di mana di pos mainin HP, di mana lagi di warung ngapain mainin HP, temennya pulang ikut pulang, babanya emang nggak nganterin anaknya ke Ustadz Junet atau babanya mah anteng baik taunya anaknya ngaji padahal geblek. Allah, eta zaman sekarang emang ada kalau yang ngaji orang tua yang nganterin ke pengajian kagak ada, tapi kalau anaknya sekolah mah ada yang nganterin ngebela-belain hujan juga. Halo, begitu kan? Kalau ngaji mah, neng jangan ngaji lu terpilek, jangan ya, hujan. Kalau sekolah mah, mak sekolah hujan, nggak ada baju hujan, gue beli 3. Lu pakai 2, gue 1. Bawa apa? Oke 2. Udah, dianterin sekolah mak, keluncur gak sampai ke sekolah. Kirain ngaji mah jangan yang terpilok lagi ya. Padahal ngajinya ngan selengkah. Sekolah mah 10 kilo ditempuh. Akur. Tapi orang sini mah nggak ada yang ngaji mah nggak ada lah ini mah nggak. Nah itu mah jangan kayak nggak ada yang sekolah soalnya. Allah balik. Nah. Jadi ini Habibun Najjar ini telah dibunuh mempertahankan Islam, jaminan masuk masuk surga. Yang mana itu kaum dihancur leburkan oleh Allah seterusnya, sebagaimana Allah mengatakan wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundunin minas sama wa ma kunna munzilin. Jadi setelah Habibun Najjar mati dibunuh oleh kaum Antioquia tersebut, apa selanjutnya kejadian? Allah murka Allah, dan murkanya Allah merintah malaikat Jibril, siap ya Allah, ada apa ya Allah? Mau nerima penitah engkau ya Allah, berangkat tuh ke negara Antioquia. Untuk apa ya Allah? Goyangin negara Antioquia, hancurin, ngejerit sekenceng-kencengnya.
tujuannya udah pokoknya mah hancurin. Angkat malaikat Jibril. Pas berangkat langsung eta tiang negara Antioquia dipegang, dioyak, gempa luar biasa. Kemudian ngejerit eta malaikat Jibril, ngejeritnya nggak banyak, ngan sejeritan langsung eta masyarakat Antioquia tanpa nyesa mati semuanya. Naudzubillah ini. Makanya kita ini pun kalau ada dalam satu wilayah, kita makan melihatnya lihat johir kadang, bukan melihat batin. Makanya katakannya Nabi, al-alim, orang yang punya ilmu tinggal bakal menjadi asing kalau tinggal di masyarakat yang nggak kenal alim itu. Orang yang ahli ilmu tinggal di satu tempat bakal asing orang itu kalau masyarakat di situ nggak kenal orang itu. Misalnya nih di Kampung Benda di sini ada kiai ahli ilmu, datang ke sini, kemudian orang sini nggak kenal, nggak tahu kalau si orang itu ahli ilmu, bakal ngaji nggak ke dia? Nggak bakalan. Berarti sia-sia nggak itu alim itu? Sia-sia. Nah, eta bakal datang di akhir zaman model begitu. Kalau sudah begitu, bakal turun tuh yang namanya siksa. Makanya ketika turun gempa, nggak milih gempa mah yang maksiat doang, yang ibadah pun kena. Kayak ini benda misalnya, contoh benda lah, Antioquia itu ibarat benda lah misalnya. Kemudian dibunuh Habibun Najjar. Kemudian karena ini Habibun Najjar waliullah, kekasih Allah, kemudian teguh mempertahankan agama, kemudian mati dalam mempertahankan tauhid, surga jaminannya tuh yang dibunuh Habibun Najjar. Dan masyarakat mah girang luar biasa, sebab orang yang telah menghalangi mereka, merusak tatanan ibadah mereka, mereka bahagia, senang, padahal senangnya mereka ada di murka Allah. Dan Allah turunkan siksa, yang mana siksa tersebut Allah tidak menurunkan bala tentara dengan banyak untuk nyerang. Allah gak butuh itu. Wa ma kunna wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi jundum minas. Allah gak nurunin tentara dari langit. Gak kudu Allah menghancurin satu negara nurunin tentara, gak kudu Allah. Gampang Allah mah. Wa ma kunna munzilin, dan juga kata Allah, aku nggak turun langsung ngehancurin itu negara, tapi Allah ngirim malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga nggak bawa tentara, malaikat Jibril juga nggak bawa senjata, tapi cukup dengan satu jeritan doang, hancurlah itu kampung negara Antioquia. Makanya kita kudu introspeksi dalam hal ini. Makanya kita mah kudu banyak istighfar dalam hal bahwa kita mah hidup ini adalah semuanya tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berbaik sangka kepada sesama kita, sama saudara kita, tetangga, baik sangka aja terus, baik sangka. Sebab itu mah pandangan dohir, kecuali orang tersebut sudah jelas terang-terangan berbuat dolimnya, terang-terangan berbuat maksiatnya. Tapi itu pun tetap kita dalam hati mah tetap kudu ada di sabar, tetap kudu ada di sabar. Sebab ada dongengnya ya. Pada dongengnya dengan panjang, insya Allah pertemuannya akan datang, mungkin insya Allah bakal disinggung tentang masalah orang yang jolim kelihatan jelas-jelasan, ada orang ahli maksiat jelas-jelasan, tapi ternyata orang tersebut waliyun min auliyaillah. Kan susah gitunya, susah nggak? Tapi ada yang soalim ternyata itu adalah ahli maksiat. Allah. Nah, kita mabak ragam. Nah, ini balik. Nah, kita masuknya untuk meredam murka Allah. Caranya bagaimana? Di antaranya kita samperin awak ke majlis. Nah, itu cara untuk meredam murka Allah. Kemudian mana lagi? Banyak baca sholawat, meredam murka Allah. Banyakin baca istighfar, meredam murka
Allah. Banyakin silaturahmi, meredam murka Allah. Banyakin sedekah, itu pun meredam murka Allah. Dan mendidik anak kita ke majlis-majlis ilmu Allah pun itu meredam murka Allah. Jangan sampai kita tergolong masuk golongan orang-orang yang mendapatkan murka. Nauzubillahi min. Sebagaimana kaum Antiokhia di bumi hanguskan oleh Allah dengan sekali jeritan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Allah nggak nurunkan bala tentara, Allah tidak menurunkan tentara-tentara dari langit untuk menghancurkan negara Antiokhia, akan tetapi hanya menurunkan malaikat, satu malaikat untuk menghancurkan daripada negara Antiokhia, yakni dengan satu jeritan. Jadi malaikat Jibril ngejerit bukan di Antiokhia doang. Kalau kita mendengar kejadian musibah gempa di mana-mana, itu pun termasuk jeritan malaikat Jibril. Hakikatnya jeritan malaikat Jibril. Ada apa itu? Makanya kita kalau ada gempa di sono, kenapa gempa? Bukan itu yang ditanya. Jangan kenapa gempa, mengapa di sana gempa. Jangan nanya itu. Berarti kalau kita yang ngaji paham, oh kenapa digempain? Karena berarti ahli wilayah situ sudah tidak mengendahkan ulama. Sudah tidak mengendahkan ulama. Sekali lagi, kalau ada satu wilayah digempain oleh Allah, kalau ada satu wilayah disunamiin oleh Allah, itu berarti wilayah tersebut sudah tidak ngendahin ulama. Ulama yang mana? Ulama Allah. Sebab ada ulama dunia, ada ulama Allah, ulama akhirat. Syekh dunia, ada syekh akhirat. Ada aki dunia, ada aki akhirat. Dan kita pun mudah-mudahan menjadi ahli-ahli akhirat, dan keluarga kita dijadikan ahli ilmu agama. Anak-anak kita yang sedang belajar diberikan pemahaman ilmu agama, dan kita semuanya diberikan kekuatan pemahaman tentang ilmu agama. Dan mudah-mudahan anak kita, keluarga kita semuanya, saudara kita, lingkungan kita dirasa dan dijaga oleh Allah, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk punya rasa cinta kepada para ulama, dan senantiasa punya rasa cinta untuk duduk di majlis taklim. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan dijauhkan dari segala fitnah, dan ujung-ujungnya kita semuanya ada dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim. Radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rabbika dzalikal fadlu kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.